Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Rizky Alvinsa. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Bina Sarana dan Informatika dengan jurusan Sistem Informasi. Saya saat ini sedang diberikan tugas oleh dosen saya dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saya diberikan tugas yang pertama yaitu membentuk kelompok, dan juga yang kedua harus menjelaskan materi tentang apa itu Big Data. Saat ini saya berkelompok dengan Winda. Halo, perkenalkan nama saya Winda Ayu Pangesti dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 yaitu pengertian Big Data. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Big Data? Untuk saat ini, banyak perdebatan tentang apa itu Big Data. Namun, kebanyakan orang menulis Big Data dan kebutuhan untuk analis yang canggih dalam industri, akademis, dan pemerintah. Jadi, dapat ditarik kesimpulan secara umum, Big Data adalah sebuah kumpulan himpunan dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks, sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data tradisional. Kemudian, di Indonesia sendiri, Big Data dikenal dengan istilah Mahadata atau data yang sangat besar. Merupakan limpahan data yang berukuran sangat besar, kompleks, dan lebih dari proses tampung dari konveksi sistem database yang ada. Kemudian yang kedua, yaitu sejarah singkat Big Data. Fenomena Big Data dimulai pada tahun 2000-an, ketika seorang ahli analis Doug Linay menyampaikan konsep Big Data ada 3 macam, yaitu yang pertama, volume. Volume adalah jumlah data, yakni kegiatan di mana perusahaan mulai mengumpulkan data sebanyak mungkin. Data ini didapatkan dari banyak sumber seperti transaksi bisnis, perangkat pintar, media sosial, video, peralatan industri, dan masih banyak yang lainnya. Proses mengumpulkan data ini tentunya terasa sulit di masa lalu, terutama ketika istilah Big Data masih sangat asing didengar oleh masyarakat pada saat itu. Namun, pesatnya perkembangan teknologi membuat banyak layanan pengolah data bermunculan, sehingga proses menjadi lebih efisien. Kemudian, yang kedua, istilah velocity. Ini merujuk pada kecepatan aliran data, sehingga data berukuran sangat besar, kemudian mengalir dengan kecepatan tertentu ke media penyimpanan atau memori. Semakin besar atau semakin banyak jumlah data, maka aliran akan semakin cepat. Kemudian yang ketiga, varietas, yakni mengarah pada aneka macam atau jenis data yang berhasil didapatkan oleh perusahaan melalui berbagai sumber yang dijelaskan di poin sebelumnya. Jenis data dalam Big Data kemudian semakin kesini semakin beragam. Kebanyakan bentuknya menjadi tidak terstruktur, sedangkan untuk data tradisional sifatnya lebih terstruktur sehingga mudah untuk dikelola. Kemudian adapun data yang tidak terstruktur dan kemudian diproses lagi untuk bisa dimanfaatkan, seperti bentuk video, audio, dan juga bentuk teks. Kemudian di sini saya akan menjelaskan soal yang nomor 3 tentang kelebihan Big Data. Kelebihan Big Data ada 4. Yang pertama, menganalisa tren pasar. Yang kedua, mengetahui kegagalan secara real time. Yang ketiga, mendeteksi sebuah anomali data struktur bisnis. Kemudian yang keempat, menghemat biaya dan juga waktu. Saya akan menjelaskan kelebihan yang pertama, yaitu menganalisa tren pasar. Saat ini, analis terhadap perilaku konsumen dan pengetahuan tentang produk atau layanan yang paling populer sangat mempengaruhi kegiatan marketing. Alhasil, informasi mengenai tren pasar sangat dibutuhkan oleh para pengelola bisnis untuk menentukan strategi marketing yang mereka gunakan. Big Data dapat menyediakan informasi tersebut untuk mempermudah bisnis dalam menganalisa.
Kemudian yang kedua yaitu mengetahui kegagalan secara real time. Data yang ditampilkan dapat dijadikan bahan untuk menganalisa penyebab data suatu permasalahan yang terjadi di dalam sistem secara real time, artinya dimanfaatkan dengan benar. Big data akan mempercepat kita untuk mengambil tindakan sebelum kegagalan sistem menjadi semakin parah. Kemudian yang ketiga yaitu mendeteksi sebuah anomali dalam struktur bisnis. Analis terhadap big data dapat membantumu dalam mendeteksi secara cepat dan tepat bentuk atau proses kegiatan yang menyimpang atau anomali dari sisi teknis maupun non-teknis. Selain itu, big data juga dapat menyarankan opsi untuk mengatasi anomali tersebut. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, yaitu menghemat biaya dan waktu. Selain biaya infrastruktur yang harus dikeluarkan dari awal, penyimpanan data dengan menggunakan sistem big data dapat mengurangi biaya perusahaan jangka panjang. Begitu juga di sisi waktu dengan kecepatan transfer data di atas rata-rata sistem database lain membuat pengolahan sebuah operasi. Kekurangan big data yaitu ada dua. Satu, isu privasi. Dua, butuh infrastruktur dan tenaga ahli. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan karakteristik big data. Karakteristik big data yaitu ada 5. 1, volume. 2, velocity. 3, variety. 4, value. 5, veracity. Volume yaitu memproses volume data yang cukup besar untuk data. Velocity yaitu kecepatan yang sangat cepat diterima dan mungkin langsung digunakan. Value yaitu nilai atau makna sebuah data setelah melalui proses pengolahan. Veracity yaitu tingkat akurasi informasi yang diberikan oleh sebuah dataset. Nomor 5. Sebutkan minimal 3 contoh big data di kehidupan. 1. Pengguna internet. 2. Pengguna smartphone. 3. Media sosial. Sekian dari kami. Bila ada kekurangan atau salah kata, kami minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.